Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu dengan lambat. Suluwo dan Yunmei menjadi semakin tua. Kulit mereka kehilangan kilaunya, dan sepertinya kehidupan mereka menghilang bersama aura putih. 3 titik kuning akhirnya muncul di puncak pohon reinkarnasi. Ketiga titik kuning itu menjadi semakin terang, seolah-olah mengandung pasokan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Mata lelaki tuahu berbinar dan dia berkata, 3 buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, cahaya kuning yang menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi. Pilar cahaya kuning melesat ke langit. Cahaya kuning itu menerobos awan di lantai 3 dan menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin panjang pilar cahaya itu bertahan, semakin lebar cincin itu mengembang. Cincin cahaya kuning itu lebarnya sekitar 1000 kaki. Jadi semua orang di lantai 3 akan menyadarinya. Lebih banyak cincin cahaya kuning muncul. Garis-garis memanjang dari cincin-cincin itu menghubungkannya satu sama lain hingga mencapai pilar ini, membuat pilar itu tampak seperti batang pohon raksasa. Kemudian, lebih banyak garis memanjang dari cincin-cincin itu, membentuk cabang-cabang dan daun-daun hingga ada pohon besar yang menjulang ke langit. Pohon reinkarnasi raksasa yang tampak seperti menopang langit di lantai 3 tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini bukanlah pohon sungguhan, melainkan ilusi. Namun munculnya ilusi ini membuat semua orang liar di area itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat pohon itu sebelum berlari ke arahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya, hatinya hancur. Pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang biadab di sini. Pertempuran besar akan segera terjadi. Haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung? Wang Lin merenung sejenak, lalu matanya berbinar. Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 lelaki tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerang orang-orang di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin diaktifkan, membentuk perisai berbentuk tempurung kura-kura yang menutupi pohon sejauh 300 kaki. Kekuatan 8 lelaki tua itu menghantam perisai dan menimbulkan ledakan dahsyat. Bang, bang, bang! Di bawah serangan terus-menerus, pembatasan dihancurkan lapis demi lapis. Patuahu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual. Energi tersebut memasuki 16 bendera, dan kemudian 16 benda seperti hantu terbang keluar dari bendera tersebut. Ke-16 hantu ini berkumpul bersama untuk membentuk badai hitam. Kekuatan melonjak melalui badai dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi tersebut, mendorong mereka mundur beberapa meter. Pak Tuahu menarik nafas dalam-dalam. Ia menutup matanya dan segera mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Li berbinar. Lalu dia menunjuk ke 8 orang itu. Batasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang terulur ke arah mereka. Salah satu dari 8 orang itu langsung tertangkap. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik. Meledak. Dengan suara keras, tangan itu hancur bersama orang di dalamnya menjadi hujan darah dan daging. Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi, dan tangan yang hancur itu terbentuk kembali. Orang-orang biadab ini belum mencapai tahap 5 daun. Mereka hanya memiliki 4 daun. Jadi mereka seperti kultivator Nansen Soul. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam lain datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam itu, dan wajahnya ditutupi tato. Saudara Wang, lindungi mereka untukku sementara aku keluar dan melawan mereka. Pak Tuahu berjalan keluar dari lapisan pembatasan dan mulai bertarung dengan orang-orang biadab itu. Setengah jam kemudian, Pak Tuahu kembali dengan wajah muram dan 2 luka di tubuhnya. Dia sangat kacau. Setelah kembali, dia duduk dan berkata, "Aku membunuh mereka tetapi 2 datang lagi. Aku tidak bisa mengalahkan mereka." Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Tepat saat dia keluar dari tempat itu, dia melihat 2 orang tua memegang rantai yang terbuat dari tato mereka. Mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera. Setiap kali rantai itu menghantam badai, terdengar serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, mata salah satu lelaki tua itu berbinar. Rantai tato yang dipegangnya bergetar dan menghampiri Wang Lin seperti ular panjang. Ledakan sonik datang bersama rantai tato itu. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa seekor naga meraung di dalam rantai itu. Wang Lin menatap tenang dan mengulurkan tangannya. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul membentuk tombak. Wang Lin meraih tombak itu dan menusuknya ke rantai tato itu. Tombak itu roboh dan retakan muncul pada rantai sebelum hancur menjadi tato-tato tersendiri. Tatapan mata lelaki tua buas itu berubah serius. Ia meraung dan mengeluarkan kulit binatang berwarna merah. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi itu muncul,
Tato yang hancur itu dengan cepat terkumpul di dalam panci besi itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tombak lain muncul di tangannya. Lalu dia menyerbu bagai kilat. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu saat dia berdiri di atas panci besi. Ia melantunkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba membesar hingga seukuran gunung kecil. Lelaki tua itu terbang dengan panci besi itu dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin sempat bergerak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan dia melambat. Pada saat yang sama, orang biadab lainnya menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan tato-tato itu terbang dari tangannya, menumbuk menjadi satu dan terbang ke arah Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka lengannya dan berkata, "Tembok pembatas, muncul." Tombak yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari gas pembatas ditembakkan dari kabut ke arah tato yang telah dibuang oleh orang biadab itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya untuk mengeluarkan pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang itu ke langit. Seberkas energi pedang melesat keluar dan menghantam panci besi. Panci besi itu bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Lelaki tua yang berdiri di atasnya batuk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun dia mengeluarkan raungan yang ganas tepat setelahnya. Kemudian 5 daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu turun ke kakinya dan masuk ke dalam panci besi, menutup retakan. Panci besi itu kembali bersinar dan hancur lagi. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu dia melemparkan pedang surgawi itu ke udara. Pedang surgawi itu melesat menembus panci besi itu seperti sedang memotong kertas. Orang tua itu terkejut saat tubuhnya terbelah dua. Darah berceceran di mana-mana. Pembatasan pada Wang Lin menghilang. Dia membuka mulutnya dan sebuah cap terbang keluar, menghantam ke arah orang biadab yang lainnya saat dia bertarung melawan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi orang biadab itu berubah dan tiba-tiba sebuah kulit binatang muncul di tangannya. Kulit binatang itu membentuk tangan raksasa yang menghantam cap itu. Wang Lin mendengus dingin. Ia melangkah maju, menyentuh tasnya dan sebuah lonceng muncul di tangannya. Ia melemparkan lonceng emas itu ke arah orang biadab itu. Orang biadab itu sudah menjadi gila saat ia berhadapan dengan tombak dan cap itu. Tepat saat hendak mengeluarkan kulit binatang buas lainnya, dia ditelan oleh lonceng itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan lonceng itu kembali padanya. Ia kemudian dengan cepat menyegel lonceng itu. Saat ia menyimpannya, ia masih bisa mendengar bunyi lonceng. Wang Lin mengambil pedang surgawi dan stempel hitam sebelum kembali ke pembatasan. Setelah dia kembali ke dalam, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Hanya menyisakan sisa-sisa pertempuran yang berdarah. Di dalam batasan itu, Patua Hu duduk di bawah pohon reinkarnasi dengan tatapan penuh ketakutan terhadap Wang Lin. Setelah menyaksikan pertempuran itu, rasa takutnya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi? Wang Lin menatap pohon reinkarnasi. Ketiga titik itu kini berukuran sebesar kepalan tangan. Pak Tua Hu berkata dengan yakin, "Sebentar lagi, tinggal setengah jam lagi buahnya akan siap." Wang Lin berkata, "Itu terlalu lama. Mereka hanya 5 dukun daun, bukan 6 dukun daun yang setara dengan kultivator pembentukan jiwa. Aku bisa menahan satu dari mereka, tetapi jika 2 datang, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Ada juga 7 dukun daun di sini. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa." Ekspresi wajah Pak Tua Hu menjadi suram saat dia hendak berbicara. Ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke arahnya. Di kejauhan, 20 sinar cahaya hitam sedang menuju ke arah mereka. 6 dari sinar hitam itu berisi wajah-wajah raksasa. 2 di depan sangat besar. Cahaya hitam yang mereka pancarkan bagaikan api iblis yang mengamuk. 6 tato daun akan terus muncul dan menghilang di dahi mereka. Setelah mereka tiba di tempat terlarang, mereka semua berubah wujud menjadi manusia. 2 dukun berdaun 6 di depan adalah 2 orang yang mengejar Wang Lin dan lelaki tua Hu, tetapi dibujuk oleh binatang kura-kura. Ada beberapa tato lagi pada wanita tua itu dan juga bekas-bekas warna merah di tubuhnya. Proses penyerapannya jelas baru saja selesai. Dia tersenyum saat tangannya yang layu terjulur ke depan. Badai gilap yang sudah melemah hancur berkeping-keping. 16 hantu menghilang dan 16 bendera hancur berkeping-keping. Setelah badai hitam menghilang, yang tersisa adalah tirai kabut hitam. Wanita tua itu melangkah maju dan hendak memasuki kabut hitam ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memutar tubuhnya ke belakang pada sudut yang mustahil. Sebuah kilatan cahaya melintas di hadapannya, lalu menghilang kembali ke dalam kabut hitam. Sebuah luka muncul di tubuh wanita tua yang layu itu.
Dia meraung, lalu tato-tato tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya dan mulai berputar. Setelah melantunkan beberapa kutukan, tato-tato di sekelilingnya berubah menjadi bola-bola api yang melesat ke arah kabut hitam. Sejumlah besar tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan dengan bola api, menimbulkan ledakan yang menggetarkan langit. Wajah Pak Tuahu sangat muram saat dia melihat ke arah Sun Luo dan Yun Meng di bawah pohon reinkarnasi. Saat tatapannya jatuh pada Sun Luo, lelaki Tuahu mengatupkan giginya dan memancarkan sinar energi spiritual yang memasuki tubuh Sun Luo. Sun Luo menjerit kesakitan, batuk seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Namun tepat sebelum dia jatuh, sejumlah besar aura putih susu keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Mata Wali berbinar dan dia menatap lelaki Tuahu. Pak Tuahu ini benar-benar kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan murid sektenya sendiri untuk meningkatkan laju pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun ini adalah masalah internal sekte lelaki Tuahu. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dan dia juga tidak mau. Setelah tubuh Sun Luo menyentuh tanah, 3 titik kuning di pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan terbentuk. Pak Tuahu tahu itu belum cukup dan mendesah. Ia menunjuk Yun Meng, menyebabkan Yun Meng batuk darah. Yun Meng menatap Pak Tuahu dengan sedih sebelum perlahan menutup matanya. Sejumlah besar aura putih susu tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan lelaki Tuahu bergegas menuju pohon reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Karena jarak mereka sangat dekat, mereka berdua tiba di bawah pohon pada saat yang bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah. Adapun Pak Tuahu, dia mengambil buah dengan masing-masing tangannya. Dan dengan cepat mundur, pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kewaspadaan. Tanpa ragu, Wang Lin memukul pohon reinkarnasi itu dengan tangannya. Pohon itu patah di pangkalnya. Lalu Wang Lin meraihnya dan memegangnya di bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera larangan itu kembali padanya. Dia segera melarikan diri setelahnya. Pak Tuahu juga sama, tetapi arah yang mereka berdua pilih berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia sudah membuka matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat kabut hitam menghilang. Hampir pada saat yang sama, ketika orang itu menyerbu keluar, orang-orang biadab itu segera pergi untuk menghentikan mereka. Tatapan pria kekar itu tertuju pada Wang Lin. Dia bergerak cepat dan menghalangi jalan Wang Lin. Adapun wanita tua itu, tatapannya tertuju pada lelaki Tuahu saat dia dengan cepat mengejarnya. 6 dukun daun lainnya menatap Qiu Siping. Qiu Siping merasa seperti sedang dikunci oleh binatang buas. Tak lama kemudian, kekuatan misterius yang menyelimuti tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia melihat 6 dukun daun menyeringai padanya. Lalu pandangannya menjadi gelap saat ia kehilangan kesadaran. Di dahinya muncul tato misterius yang terus tumbuh. Menghadapi pria kekar yang menghalanginya, ekspresi Wang Lin tampak muram. Dia segera mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Pria kekar itu tertawa dan menangkis pedang itu dengan tangannya. Tangan lelaki kekar itu terbelah hingga tulang-tulangnya terlihat. Bahkan ada tato di tulang-tulangnya. Ia terlempar, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Jadi ia segera pulih dan menyerang Wang Lin lagi. Wang Lin bisa merasakan gelombang kecut yang berasal dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan itu untuk bergerak mundur dan hendak melarikan diri. Dia hampir langsung menduga bahwa orang ini bukanlah seorang dukun, melainkan seorang prajurit yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang dukun tidak akan mampu menahan hantaman pedang surgawi hanya dengan tinjunya. Saat Wang Lin mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Ekspresinya berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan Qiu Siping. Lalu dia kabur tanpa menoleh sedikit pun. Pria kekar itu meraung dan mengejar Wang Lin. Pada saat ini beberapa dukun yang tersisa datang untuk menghentikan Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Nyala!" Dia mengayunkan pedang surgawi secara horizontal dan memotong 2 orang biadab itu menjadi 2 bagian. Orang biadab lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Lin menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi lelaki kekar itu muram saat ia cepat-cepat mengejar Wang Lin. Keduanya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di balik cakrawala. Adapun dukun berdaun 6 yang baru saja selesai memurnikan Qiu Siping, dia mengalihkan pandangannya dari tempat Wang Lin pergi dan berbalik ke arah lelaki Tuahu yang saat ini sedang melawan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya saat dia menatap tas penyimpanan milik lelaki Tuahu. Tas itu memancarkan cahaya kuning. Cahaya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat disembunyikan oleh tas penyimpanan. Wang Lin mengambil pohon reinkarnasi di pundaknya. Pohon ini sangat aneh. Apapun yang dilakukannya, dia tidak bisa menaruhnya di dalam tas penyimpanannya. Buah reinkarnasi ada di dalam tas penyimpanannya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang mencolok itu.
Pria kekar di belakangnya segera mengejar Wang Lin. Ia menatap punggung Wang Lin dan keinginan untuk bertarung memenuhi matanya. Ia berkata kepada Wang Lin dalam bahasa yang dapat dimengerti Wang Lin, "Orang luar, kau tidak akan bisa lolos. Bagaimana kalau kau bertarung denganku?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyentuh gelang di pergelangan tangannya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke arah pria kekar itu dan berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu." Pria kekar itu tertawa. Dia tidak menghindar, tetapi malah meletakkan kedua tangannya di depan dada. Dia menangkis pedang itu dengan kedua lengannya, menyebabkan suara dentuman keras saat terkena hantaman. Dagingnya terpotong, tetapi tulang-tulang di lengannya tidak rusak. Semangat bertarung di matanya meningkat dan dia berteriak, "Cimu, prajurit 6 daun." Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin, kultivator formasi jiwa. Cimu melangkah maju, melepaskan pukulan dan ledakan sonik melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan sebuah ledakan terjadi 30 kaki di depannya. Wang Lin langsung merasakan tangannya mati rasa. "Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini." Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan suara keras, kereta perang pembunuh dewa muncul di hadapan Wang Lin. Binatang buas yang dirantai di kereta perang itu menatap dingin ke arah Cimu dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Cimu terkejut dan ekspresinya memucat. "Kereta perang pembunuh dewa, biarkan aku melihat apakah kau layak menyandang namamu." Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Jika dia tidak membunuh orang ini sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas di kereta perang itu tiba-tiba menoleh ke arah Wang Lin. Setelah melotot ke arah Wang Lin, binatang buas itu meraung lagi. Paku-paku di kereta perang itu memancarkan cahaya hitam yang perlahan-lahan berkumpul di roh binatang buas itu. Cimu merasakan bahaya yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia tidak menunggu kereta perang itu aktif sepenuhnya. Dia langsung menyerang dan mengayunkan tinjunya. Wang Lin mencibir. Dia bergerak dan mengayunkan pedang surgawi itu. Ledakan lain terjadi sejauh 30 kaki, menjatuhkan tangan Cimu. Dia memaksa dirinya untuk berhenti sebelum menyerang kereta perang itu lagi. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi itu lagi. Kali ini, dia tidak berhenti setelah satu ayunan dan terus mengayunkannya. Dia mengayunkan pedang surgawi itu 10 kali. Bang, bang, bang. Tubuh Cimu terbanting ke belakang dan dadanya terdapat luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulang-tulang di bawahnya. Beberapa retakan bahkan mulai muncul di tulang-tulang dekat dadanya. Tetapi retakan itu cepat sembuh saat tato-tato itu muncul. Teriakan Suli Guo keluar dari dalam pedang surgawi. Suli Guo dan para jiwa pengembara tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi. Jika digunakan terlalu banyak, mereka akan menghilang. Setelah Wang Lin mendengar teriakan Suli Guo, dia berhenti menggunakan pedang surgawi. Pada saat ini, roh binatang itu telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku-paku itu. Akibatnya, tubuhnya menjadi lebih gemuk. Rantai yang mengikat binatang itu tiba-tiba lenyap dan sebuah kekuatan penghancur surga keluar dari kereta perang dan memasuki roh binatang itu. Roh binatang itu meraung dan meninggalkan kereta perang. Kereta perang itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan Wang Lin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kereta perang itu tiba sebelum Cimu. Cimu ketakutan dan ingin melarikan diri. Tetapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Tubuh roh binatang buas ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat ia menyerang Cimu. Wang Lin melihat bahwa setelah binatang buas itu menyerang Cimu, ada jiwa di dalam mulutnya yang besar. Jiwa itu tampak seperti Cimu. Retakan muncul di dahi Cimu dan perlahan meluas ke seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.